Kalau dilihat-lihat, manis juga ya gaya pacaran anak-anak zaman sekarang. Sampai-sampai effort banget jagain pacaran sakit. Permisi, saya izin ganti perbannya ya. Aduh, maaf ya sus, saya ketiduran. Iya, nggak apa-apa kok. Malah saya suka liatnya, kayak pasangan di drama Korea gitu. Iya, silakan sus, saya keluar dulu. Loh, ngapain keluar? Nggak apa-apa, di sini aja. Lagian kamu pacarnya kan? Oh, iya sus. Duh, malu banget gue. Oh iya, perbannya udah saya ganti yang baru. Dan kemungkinan dia bakal siuman sejam lagi. Bahkan udah bisa langsung pulang. Jadi tenang aja, kamu gak perlu kepikiran lagi. Ya udah, saya keluar dulu ya. Oh, iya makasih ya sus. Syukurlah kalau Brafi udah bisa langsung pulang. Ih, tapi kalau dipikir-pikir gue jadi malu anjir. Kistar, gimana ya cara ngomongnya sama mereka? Halo Gis. Ra, lo tau nggak? Ternyata Brafi nekat nyusulin lo ke situ. Gue sama Bang Jay dan anak-anak yang lain udah di Beijing. Dan sekarang kita lagi nyariin dia. Lo di mana, Ra? Gis, gue sekarang di rumah sakit. Semalam Brafi kecelakaan dan belum sadarkan diri. Hah? Seriusan, Ra? Keadaannya gimana? Terus rumah sakit mana? Kita ada di rumah sakit Sakura. Semalam dia udah operasi dan kata dokter perkiraan dia bakal siuman sejam lagi. Ya udah, Ra, kita ke situ sekarang. Iya, Gis. Fior, ini sebenarnya kenapa? Kok Brafi bisa kecelakaan? Emang kejadiannya semalam kayak gimana? Iya, Ra. Kok bisa sefatal ini? Ya Allah, kasihan banget Brafi. Maaf kak, aku juga baru tahu setelah temanku ngabarin kalau Brafi kecelakaan. Waktu itu temanku ngajak dia balapan dan dia terima tawaran itu. Di tengah jalan motornya hilang kendali, terus akhirnya dia kecelakaan. Astaga Brafi, kenapa sih ini anak nekat banget? Padahal gue udah ngingetin dia berkali-kali, jangan pernah balapan liar. Aku udah coba ngelarang dia buat jangan terima tawaran itu. Bahkan aku maksa dia buat pulang aja. Tapi dia tetap keke buat ikut balapan. Dan dia malah nyuruh aku pulang. Terus pas dibawa ke sini, dokternya bilang apa? Dokter bilang kalau sekarang kondisi Brafi udah mulai stabil. Tapi waktu itu kecelakaannya cukup parah. Brafi mengalami luka sobek di bagian punggung. Terus kepalanya juga kena benturan yang cukup keras. Astaga, ternyata separah itu ya kecelakaannya. Semoga Brafi cepat sadar. Kenapa bisa gini sih, Dek? Maaf, kalau kakak masih lalai buat jagain kamu. Cepat sadar ya, Dek. Jangan bikin kami semua khawatir di sini. Kakak yakin kamu kuat. Kamu pasti bisa lewatin ini semua. Gue jadi ngerasa kalau ini semua salah gue. Sebelum kejadian itu, gue udah ngelarang Brafi. Gue udah bilang jangan terima tantangan itu. Tapi salahnya gue gak maksa dia buat berhenti. Gue malah ngebiarin dia pergi. Kalau aja waktu itu gue lebih keras nahan dia, mungkin Brafi gak bakal ada di sini. Ra, jangan nyalain diri lo terus. Lo udah ngelakuin yang lo bisa. Dari awal juga lo udah berusaha kan nahan Brafi. Tapi balik lagi, musibah gak ada yang tahu. Iya, Ra. Lagian gak ada yang tahu kejadiannya bakal gini. Sekarang yang Brafi butuhin bukan rasa bersalah lo, tapi doa dan keyakinan kita semua biar dia cepat sadar. Jadi lo gak usah ngerasa bersalah lagi ya. Vi, ini gue Owen. Gue harap lo bisa cepat sadar dan kita bisa ngumpul bareng-bareng lagi. Ray, ini yakin kita di luar aja? Mending masuk aja gak sih? Gue penasaran dia udah sadar apa belum. Sama, gue juga pengen tahu gimana keadaannya sekarang. Jangan, takutnya pas dia sadar dan lihat kita bakal memperburuk suasana. Jadi, mendingan kita mantau dari sini aja. Mereka siapa ya? Kok masuk ke ruangannya Brafi? Apa jangan-jangan itu bokap dan nyokapnya Brafi? Kayaknya bener deh, itu ortunya Brafi.
Semoga aja dia udah sadar. Brafi, nak, sadar nak. Ini mama sayang. Tolong buka mata kamu, jangan bikin mama takut gini. Brafi, dengerin suara mama. Nak, jangan diam aja. Tolong jawab mama. Mama mohon, jangan tinggalin mama. Mama gak kuat lihat kamu kayak gini. Mah, udah mah, tenang dulu. Brafi pasti bakal sadar. Gimana mama bisa tenang? Lihat tadi kamu, dia gak bangun-bangun. Brafi, nak, ayo bangun nak. Mah, jangan ngomong gitu. Brafi pasti dengar suara mama. Kalau mama terus kayak gini, nanti dia malah ikut sedih. Mending kita doain aja, biar Brafi cepat sadar, Mah. Mah, papa tahu ini berat. Papa juga sedih lihat Brafi begini. Tapi sekarang kita nggak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Papa yakin, pasti Brafi kuat dan bisa sadar secepatnya. Brafi, cepat sadar ya. Semua orang nungguin kamu. Jangan lama-lama kayak gini. Aku sayang sama kamu. Kamu berhenti jadi pengaruh buruk buat Brafi. Gara-gara kamu, anak saya jadi berani ngelawan saya. Dia pergi dari rumah cuman buat nyusulin kamu ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Anak baik-baik, tidak pernah ngerusak keluarga orang. Kamu lihat apa perbuatan kamu. Sekarang anak saya terbaring sakit dan gak sadarkan diri. Iya tante, Fior tahu. Tante pasti kecewa sama Fior. Fior minta maaf udah bikin semuanya jadi kayak gini. Tapi jujur, Fior sama sekali gak pernah bermaksud bikin Brafi kenapa-kenapa. Sebelum Brafi datang ke sini, Fior bahkan gak tahu kalau dia nyusulin Fior. Pas kita ketemu pun, Fior udah nyuruh dia pulang ke Osaka. Tapi Brafi gak mau dengar, dia tetap milih di sini. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Fior juga gak pernah nyangka semuanya bakal berakhir kayak gini, Tan. Kalau Fior bisa ngulang waktu, Fior pasti bakal lakuin apa aja biar Brafi gak pergi hari itu. Udah, saya gak butuh penjelasan dari kamu lagi. Mau kamu jelasin sampai kapanpun, keadaan anak saya gak akan berubah. Yang saya lihat sekarang, cuma Brafi yang masih terbaring gak sadar di depan mata saya. Kamu tahu gak rasanya jadi orang tua? Lihat anak yang saya besarin dari kecil, sekarang cuma bisa terbaring begini. Dan itu semuanya penyebabnya dari kamu. Mampus kan lo, kena marah habis-habisan sama nyokapnya Brafi. Gue bilang juga apa? Hubungan kalian gak bakal direstuin. Setelah ini, gue yakin hubungan lo sama Brafi bakal bener-bener hancur. Dan pastinya, gue punya kesempatan buat deketin Brafi. Pelan-pelan, pasti juga Brafi bakal sadar siapa yang pantas buat dia. Mah, cukup. Jangan terus nyalain Fior. Fior juga nggak pernah pengen semuain kejadian. Dia juga nggak tahu Brafi bakal ngalamin hal ini. Jadi tolong, jangan tumpahin semua kesalahan ke dia. Mah, udah. Jangan salahin Fior terus. Papa yakin, Fior juga nggak pengen semua ini terjadi. Dari tadi dia juga kelihatan nyesel dan nyalahin dirinya sendiri. Jadi jangan tambah beban dia lagi. Yang terjadi sama Brafi itu musibah, Mah. Bukan karena satu orang. Sekarang yang paling penting, bukan nyari siapa yang salah, tapi gimana cara kita tetap kuat nunggu Brafi sadar. Ih, kok bokapnya Brafi malah belain Fiors? Seharusnya kan ikutan marah. Om, ini semua salah saya. Kalau aja hari itu Brafi gak datang nyusulin saya, mungkin dia gak bakal ngalamin hal ini. Pintar ya kamu, di depan semua orang bikin seolah-olah kamu yang paling tersakiti. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya paling gak suka sama orang yang selalu cari simpati. Jadi cukup, mulai sekarang saya minta kamu keluar dari ruangan ini. Dan satu lagi, tolong jauhi anak saya. Baik Tante, kalau memang itu yang Tante mau, saya akan pergi. Halo, selamat malam semuanya. Aduh, wah sepertinya malam ini banyak yang nongki ya. Mungkin aja dari kalian ada yang ingin naik ke atas panggung untuk menghibur kita semua pada malam hari ini. Ayo, jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Weh, gas kita nggak konser. Daripada kita diam-diam baik di sini, mending kita keluarin bakat terpendam ini. Ayo weh, kesempatan nggak datang 2 kali coy. Mantep juga tuh. Siapa tahu aja ya kan, habis ini kita diundang di TV. Lumayan jadi artis. Nah, kalau kita jadi artis kan uang kita bisa banyak, Cok. Woi, Ray, yuk lah.
sekali-sekali lo harus tunjukin skill main gitar lo. Gue yakin, habis ini pasti cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo. Enggak, gue nggak mau. Lagi malas gue. Ah elah, tinggal main gitar doang juga. Ntar Aiden main DJ, biar gue aja yang goyang. Emang lo kenapa sih masih kepikiran sama Fior? Udah, aman aja itu. Udahlah bro, malam ini kita have fun aja. Don't galau-galau and don't play-play bosku. Nih ya, gue kasih tahu. Kita boleh aja galau, tapi harus dibarengi dengan hiburan juga. Biar hidup kita nggak stres bro. Anjay, keren juga gue. Alamak najisnya. Ayolah bro. Ya udah, gue ikut. Bang, kami boleh gabung nggak? Boleh dong. Ayo silakan naik ke panggung. Halo guys, kenalin kami adalah trio macan ganteng. Hahaha, bercanda. Jadi di sini kami akan menghibur kalian semua. Are you ready? Musik. Pagi datang membawa cerita, dompet tipis, hujan pun tiba. Motor mogok di tengah jalan, aku cuma bisa tertawa pelan. Tak semua hari harus sempurna, kadang jatuh, kadang bahagia. Hey, ayo senyum lagi. Langit mendung pasti berganti. Walau hidup kadang bikin pusing, tetap bernyanyi hari ini. Hey, jangan menyerah. Mimpi masih ada di depan mata. Selama hati masih percaya, bahagia pasti menyapa. Bahagia pasti menyapa. Gila, capek juga ya. Sampai berkuah gini ketek gue anjir. Iya, Cok. Syukur aja gue pakai parfum sebotol tadi. Jadi aman lah kalau keringatan gini. Woi Ray, lo masih kepikiran sama Fior? Dari tadi gue nggak bisa berhenti mikirin Fior. Waktu dia keluar ruangan, gue jadi mikir, apa jangan-jangan ortunya Bravi bakal nyalahin dia. Ah, masa sih? Gak mungkin lah ortunya Bravi marahin Fior. Gue nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi. Tapi, satu hal yang bisa gue lakuin sekarang, gue nggak bakal biarin Fior nanggung semuanya sendirian. Mungkin dengan gue pindah ke Osaka, gue bisa jagain dia. Dan setidaknya, gue bisa pastiin dia baik-baik aja. Anjir, lo bercanda kan? Masa gara-gara itu lo langsung pindah sekolah? Buset, gue kaget. Ini udah bukan bucin lagi bro. Ini mah udah di level up to date, cok. Gak habis pikir gue sama lo. Masa lo ninggalin sekolah yang di Eropa cuman buat jagain Fior? Bisa nggak kalau ngomong tuh jauhan dikit? Congor lu bau kambing tau nggak? Iya, maaf. Efek shock doang tadi. Ray, coba lo pikir-pikirin lagi deh. Masa iya lo ngelepas sekolah di Eropa cuman buat balik ke sini? Iya, cok. Rugi banget lo pindah ke sini lagi. Kalau gue jadi lo sih, mending gue di Eropa. Gue udah pikirin matang-matang. Keputusan gue bakal tetap pindah ke Osaka. Enak dong lo, bisa ketemu sama Aiden. Sedangkan gue di sini sendirian. Ya udah, kalau lo mau ikut pindah aja. Lah, ya juga ya. Kalau gitu, gue ikutan pindah juga ah. Gis, lo gabut gak? Tiktokan yuk. Yuk lah, gas. Ra, lo mau tiktokan gak? Enggak ah, kalian aja.
gue masih ngantuk banget nih. Oh, ya udah deh. Sen, yolah. Oke, mulai ya. Dasar cewek, kerjanya kalau nggak tiktokan ya make upan. Iya lagi, disuruh maju presentasi bilangnya malu. Tapi giliran joget-joget aja pada langsung hafal. Mana bedaknya setebal tembok lagi. Wen, gimana kalau kita isengin mereka? Gas lah. Ih, bagus. Ini mah kalau di-post bakal berpotensi FYP sih. Curiga, setelah ini kita bakal jadi seleb TikTok coy. Ih, pokoknya kita harus buat seheboh mungkin. Ayo, ulang. Ya, terus. Bruh. Maaf. Gak apa-apa kali, kita ikutan juga. Gimana jogetan kita? Oke nggak? Kalian ngapain sih ikut-ikutan joget? Mana kayak kenebo kering lagi. Ganggu banget. Kita itu mau buat VT biar FYP. Kalau ada kalian gitu yang ada orang-orang pada gak mau nonton, woi. Bruh. Iya, udah sana, hus. Lo belum tahu aja kita ini penglaris. Justru karena kita berdua ganteng, pasti banyak yang nonton lah. Lo berdua jangan main-main ya. This is the power of kegantengan Karang. Cewek mana yang kalau lihat kita nggak tertarik? Sorry, nggak penting buat kita. Lo pikir cuma lo doang yang bisa FYP? Cewek semantep dan sepulen kita juga bisa kali. Iya anjir, lu kata lu siapa? Angga Yunanda, Jeffrey Nicole. Idih, gantengan juga kambing gue di rumah. Aduh gantengnya. Liv, lihat tuh, Brafi sendirian aja. Samperin Ki. Iya, Liv. Ini kesempatan emas buat lo deketin Brafi. Gue bakal terus berusaha buat deketin Brafi sampai dia benar-benar cinta sama gue. Kita itu harus jadi cegil. Sekalipun dia punya orang, kalau kita mau ya deketin. Sayang banget kan, udah secantik ini nggak gunain privilege kita. Lihat aja, gue bakal luluin hatinya Brafi. Hello my baby honey, sekarang kan jam kos. Gimana kalau kita sarapan bareng? Aku tuh nggak mau kalau kamu lambat-lambat makan, nanti malah sakit lagi. Kan akunya nanti jadi sedih. Alamak najisnya. Pick me banget anjir. Dia pikir kayak gitu bakal imut apa ya? Idih, najong. Gimana baby? Mau kan sarapan bareng aku? Ih, kok ditinggal sih? Kebiasaan banget deh. Padahal gue udah effort tahu buat oplas wajah gue biar lo tuh suka sama gue. Gue gak bakal tinggal diam aja. Dan gue pastiin suatu saat nanti lo bakal nyesel udah cuekin gue. Oh my god, ganteng banget sih. Nomor WA-nya dong, ganteng. Udah punya pacar belum? Rambut merah punya gue. Guys, kenalin, ini teman gue yang baru pindah dari Beijing. Hai, kenalin. Nama gue Gistar Arselina, cewek paling cantik di sekolah ini. Kalau gue Sena Alesia. Biasanya orang ngiranya gue Rose Blackpink. Kalau gue Benji Steel. By the way, kalian pada cantik-cantik ya? Tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu aja jadi sayang ya kan? Boleh dong. Apa sih yang gak buat cowok ganteng? Mau manggil sayang, bubuk, baby, sesuai kenyamanan aja. Aiden, lo gak mau gitu manggil gue sayang juga? Atau mau nama panggilan lain juga boleh. Misalnya Mimi Pipi gitu. Centil amat lu. Dimana-mana cewek tuh jual mahal dikit, bukan malah kegetelan kayak gini. Saran gue sih bro, mending lo jangan deketin ini cewek deh. Soalnya tampangnya doang kalem, aslinya mah pada rabies semua. Iya lagi, pokoknya kalian jangan coba deketin deh. Iri, bilang bos, orang cantik mah bebas. Idih, sesirkel pada gatal semua. Mana pede banget lagi bilang kalau dia yang paling cantik di sekolah ini. Dih, cantikan juga kita kemana-mana. Padahal mah cuma modal gatal doang bangga. Hah, Ray, kok lo tiba-tiba di sini? Kan di mana lo berpijak, di situ ada gue. Jadi mulai sekarang gue bakal jagain lo. Sampai kapan gue harus terus diam-diaman sama Fior? Jujur,
Gue udah capek banget. Sejak kejadian itu, gue sama Fir malah makin jauh. Pasti dia masih kepikiran sama semua omongan mama. Gue juga gak mau dia sampai benci sama gue, gara-gara semua yang mama lakuin ke dia. Fir udah cukup banyak disakitin. Gue gak mau orang yang paling gue sayang malah ninggalin gue hanya karena keluarga gue gak nerima dia. Grace, persiapan lombanya gimana? Enaknya kita buat per kelas atau dibebasin aja? Kalau menurut gue sih dibebasin aja, biar semua orang yang mau ikut bisa langsung daftar. Makin banyak peserta kan makin rame juga acaranya. Iya juga sih, kalau per kelas kadang malah ada yang malas ikut, jadi jatuhnya kayak dipaksa. Oke, berarti fix kita buka buat umum. Siapa aja boleh daftar. Nanti tinggal kita atur teknisi sama jadwal lombanya. Han, tambahin tarik tambang juga, biasanya itu yang paling rame. Jangan lupa balap karung sama makan kerupuk, itu sih yang harus ada. Tapi kita juga harus pikirin anggarannya. Jangan sampai lombanya banyak, hadiahnya malah nggak ada. Kalau soal hadiah, nanti kita hitung lagi. Yang penting sekarang kita tentuin dulu daftar lombanya. Sip, berarti nanti kita bagi tugas. Ada yang urus perlengkapan, konsumsi, pendaftaran peserta, sama dekorasi. Tahun ini kita usahain acaranya berjalan dengan lancar. Kamu itu main-main gue, kamu bukan main-main gue. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Halo Besti. Halo, hari ini banyak menu loh. Ada ayam goreng. Saya udah tahu kak, biar saya aja yang jelasin ke teman saya. Oke. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti pranta, mie goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua apa ada. Lo ngomong apa sih? Gak ngerti gue. Ah, ribet lo. Pesenin aja kita. Lihat lo ngomong aja gue udah puyeng dengernya. Ya udah, ayo Sen, kita nunggu di meja aja. Ya, gue udah capek-capek juga jelasinnya, malah ditinggal. Jadi mau pesan apa, guys? Ramennya 3 sama jus lemon tea-nya 3. Oke. Woi pendek, lo ngapain di sini? Main badminton. Jelas-jelas ini di kantin, pakai nanya lagi. Ya berarti mau makan lah. Buset, galak amat nih macan tutul. Lagi PMS apa gimana? Marah-marah mulu. Bruh. Iya anjir, sensian mulu nih bocah. Pantesan mukanya cepet tua. Heh, apa lo bilang tadi? Tua? Buka mata lo lebar-lebar. Kalau perlu copot tuh mata. Masa cewek secantik gue lo bilang tua? Rang, apa kita bius aja kali ini anak kecil-kecil tapi suaranya kayak tua anjir. Nanggung banget itu. Sekalian aja kita bawa dia ke Kamboja. Mayan kan diuangin. Gue sumbat ya congor lu berdua. Sabar Gistar, sabar. Berapa semuanya kak? Totalin aja. Soalnya males saya lama-lama di sini. Biar saya aja yang bayar kak. Nggak usah. Jadi nggak enak gue kalau ditraktir gini. Aman, santai aja. Kan baru kali ini gue traktir lo. Makasih ya. Udah ganteng, baik pula. Emang lo tuh tipe gue banget deh. Anjing, dada gua sakit. Apaan sih alay banget? Kayak gitu doang juga gue bisa kali. Nih kak, pakai kartu saya aja. Oh, oke Kak, sebentar ya. Kak, mohon maaf, ini saldonya nggak ada. Hah? Masa sih? Perasaan kemarin gue cek masih ada kok. Anjir, malu-maluin banget lo, Wen.